Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri dari kampus TEMBI Bandung Business School dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian tentang mengenai ma'rifatul insan, mengenal insan, definisi manusia. Dan adapun subjudul adalah kita akan membahas secara garis besar dari apakah manusia diciptakan. Terdiri dari unsur apa manusia dan apa amanah manusia. Dan adapun balasan terhadap manusia tentang apa yang telah ia kerjakan. Kita masuk kepada sub yang pertama. Tercipta dari apakah manusia? Manusia tercipta dari tanah. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hijr ayat 28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'in masnun. Di sana Allah mengatakan bahwa manusia diciptakan dari segumpal tanah yang kering yang diambil dari lumpur yang hitam. Kemudian adapun manusia diciptakan selain dari tanah, yaitu dari ruh. Sebagaimana dalam Quran surah As-Sajdah, "Tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruhi." Surah As-Sajdah ayat 9. "Tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun." Di sana Allah mengatakan bahwa setelah dibentuk dari tanah manusia akan ditiupkan ke dalamnya ruh. Kemudian dijadikannya dapat mendengar, melihat, dan seperti itu. Kemudian setelah manusia diciptakan dari tanah, kemudian ditiupkan ke dalamnya ruh, maka manusia akan diberi beberapa unsur yang terdiri dari 3. Yang pertama, unsur hati, akal, dan jasad. Hati, akal, dan jasad. Unsur hati, terkait dengan hati, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu wala wahya qul. Bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad, dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Dan ketahuilah bahwa itu adalah hati. Di dalam hati ada terdapat yang dinamakan tekad atau al-azam. Tekad yang dimasukkan adalah manusia diberi kebebasan untuk memilih, bertekad untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala atau mengingkarinya. Manusia dapat memilih apakah ia akan taat atau fujur, atau ingkar kepada Allah. Kemudian unsur manusia yang kedua diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Hajj, Allah mengatakan, potongan ayatnya adalah afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Allah mengatakan bahwa di sana manusia diberikan hati untuk berakal dengannya. Kemudian di dalam akal Allah memberikan ilmu, yang dimana ilmu itu akan membimbing, menunjuki jalan bagi manusia itu sendiri kepada hal-hal yang telah ia pelajari, kepada hal-hal yang ia telah dapat ilmunya, yang kemudian nanti ia amalkan dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun unsur yang terakhir, yakni jasad. Jasad diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia
untuk dimanfaatkan agar dapat melaksanakan tekad, al-azam, mengamalkan ilmu, serta mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini semua diberikan kepada manusia, setelah unsur-unsur diberikan kepada manusia, unsur hati, akal, jasad, maka manusia akan diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah sebagaimana dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan manusia, jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Dan adapun amanah manusia menjadi khalifah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Di sana Allah berkata bahwa manusia ditetapkan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah sebagai pemimpin di muka bumi, yang dimana ia bertugas untuk menegakkan keadilan, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, serta menyucikan alam ini dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan adapun yang terakhir adalah balasan. Balasan ini yang dimaksud terkait dengan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, terkait dengan ibadah dan tugasnya menjadi khalifah di muka bumi. Jika manusia itu menjalankan tugasnya dengan baik, maka ia akan diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang baik pula. Karena dalam Al-Quran Allah SWT berkata, "Al-jaza'u sayyi'ati sayyi'ati mithluha." Balasan terhadap sesuatu adalah sesuatu yang semisalnya. Dan jika ia berbuat baik dan melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia akan diberi balasan surga. Dan apabila ia menjalankan tugasnya tidak baik, buruk, tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka ia akan diberi balasan yang buruk pula, yaitu an-nar, neraka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan bagi kepada teman-teman sekalian. Kekurangannya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.